Halo semua, perkenalkan nama saya Sri Haryati, biasa dipanggil Sri, mahasiswa jurusan Arsitektur tahun 2019 di Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi singkat yang berjudul Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Arsitektur. Mari kita langsung cek materinya. Di sini kita topik-topik yang akan dibahas yaitu diantaranya teknologi informasi, fungsi dan tujuan teknologi informasi, kemudian briefing singkat tentang arsitektur, dan kemudian ke inti materi yaitu pengaruh teknologi informasi terhadap arsitektur. Di sini kita bisa lihat teknologi informasi. Definisi dari teknologi informasi itu sendiri berdasarkan ITTA, di mana teknologi informasi ialah suatu perancangan studi, implementasi dukungan, pengembangan, ataupun manajemen sistem informasi yang berbasis komputer. Nah, terutama pada aplikasi hardware ataupun software dari komputer. Nah, teknologi ini menggunakan komputer elektronik dan juga perangkat lunak komputer agar bisa mengubah, memproses, menyimpan, melindungi, mentransmisikan, serta mendapatkan informasi secara aman. Nah, sederhananya, teknologi informasi ini ialah beragam fasilitas yang di dalamnya terdapat beberapa hardware dan software yang bisa mendukung serta meningkatkan kualitas informasi untuk masyarakat secara cepat serta berkualitas. Kemudian, ada beberapa contoh teknologi informasi. Contoh-contoh ini sudah sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti komputer, smartphone, TV, kemudian ada internet, dan juga aplikasi media sosial, serta podcast. Nah, selanjutnya ada fungsi serta tujuan dari teknologi informasi. Nah, yang pertama kita bahas yaitu fungsi dari teknologi informasi. Fungsi teknologi informasi sendiri itu terdapat menangkap, capture, beberapa fungsi dari teknologi informasi, yaitu yang pertama ada menangkap atau capture. Dalam hal ini, menangkap itu diartikan sebagai melakukan penginputan, seperti menerima input dari keyboard, scanner, mic, serta beberapa kamera, dan beberapa fitur lain. Nah, fitur ini kemungkinan sudah tidak asing lagi bagi kita, karena sehari-hari pastinya kita sudah menggunakannya. Kemudian ada fungsi mengolah atau processing. Nah, fungsi ini berkaitan dengan menggabungkan catatan aktivitas secara detail seperti menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan masih banyak lagi. Dengan adanya fungsi ini, maka nantinya kita akan lebih mudah untuk mengolah file yang ada ataupun data-data yang ada. Kemudian selanjutnya ada menghasilkan atau generating. Artinya, teknologi ini memiliki peran yang sangat penting sebagai suatu alat guna yang mengorganisasikan suatu informasi ke dalam suatu bentuk yang lebih terarah dan lebih mudah untuk dipahami. Nah, contoh sederhananya yaitu seperti suatu tabel ataupun grafik. Jadi output yang akan dihasilkan itu akan lebih sederhana. Kemudian ada fungsi keempat, yaitu menyimpan atau storage. Nah, fungsi teknologi informasi ini digunakan untuk merekam maupun menyimpan data atau juga informasi dalam suatu media yang lebih mudah untuk digunakan, terlebih untuk keperluan lain. Seperti misalkan kita menyimpan data atau informasi tersebut di dalam hard disk, disket, tab, CD, ataupun media-media online yang berbasis software seperti Google Drive, DKK, dan lainnya. Kemudian kita lanjutkan ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi mencari kembali atau retrieval. Nah, retrieval ini merupakan fungsi di mana teknologi informasi akan digunakan untuk memperoleh
menelusuri kembali untuk memperoleh kembali informasi atau menyalin data dan juga informasi yang sebelumnya sudah tersimpan. Jadi data yang disimpan bisa kita lihat kembali, tidak serta-merta hilang. Seperti misalkan kita telah membuat data-data tentang barang-barang yang sudah terjual, ataupun data-data tentang nama-nama tokoh yang akan dijadikan sebagai pemasok. Data tersebut telah tersimpan dalam beberapa fitur lain, misalkan dalam CD ataupun dalam bentuk online yang seperti Google Drive atau dokumen. Nah, kemudian karena adanya teknologi informasi ini, data tersebut bisa kita buka kembali, kita bisa ubah kembali, dan seterusnya. Nah, tapi terkadang data-data yang sudah tersimpan lebih lama itu akan lebih sulit untuk ditemukan. Apalagi jika penyimpanan atau fungsi storage dari teknologi informasi itu sendiri sudah mulai berada pada ambang kapasitas penuh. Kemudian ada fungsi transmisi atau transmission. Nah, teknologi ini berfungsi untuk mengirim data dan juga informasi dari suatu lokasi lain dengan menggunakan jaringan komputer. Misalkan kita ingin mengirim data dari penjual A ke penjual B. Kita ingin mengirim foto atau data-data dokumen dari si A ke si B. Inilah yang dimaksud dengan fungsi transmisi. Kemudian ada fungsi tambahan seperti yang merupakan fungsi-fungsi untuk mengolah serta memperoleh informasi atau data, yaitu fungsi seperti konversi, penggabungan, analisis, serta perhitungan. Kita lanjut kepada tujuan teknologi informasi itu sendiri. Tujuan utama dari adanya teknologi informasi itu sendiri adalah pertama, yaitu pemecahan masalah. Adanya teknologi informasi merupakan suatu bentuk solusi yang dibuat oleh manusia untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan manusia, sehingga semua pekerjaan nantinya bisa kita hubungkan di tujuan ketiga, yaitu terjadi dalam bentuk semua pekerjaan bisa saja kita jadikan lebih efektif serta efisien. Nah, kemudian dengan adanya teknologi informasi ini, orang-orang bisa mengembangkan kreativitas bahkan inovasi-inovasi terbaru. Dengan adanya teknologi-teknologi terutama informasi, kita bisa mendapatkan data-data serta informasi dari seluruh penjuru dunia. Nah, untuk itu, antara ide satu sama lain, bisa saja kita mendapatkan suatu ide dari data-data atau informasi tersebut. Bahkan, jika memang kita sudah memiliki ide namun terasa agak sulit dalam pengembangannya dalam bentuk real, maka bisa saja teknologi itu membantu kita untuk mengembangkan kreativitas serta inovasi. Seperti misalkan aplikasi sosmed itu. Kita lihat sekarang ada pekerjaan yang bernama influencer, kreator. Mereka adalah orang-orang yang berkembang menggunakan teknologi informasi dan menggunakan kreativitasnya untuk membuat konten atau semacamnya agar bisa dilihat oleh orang banyak dan bisa bermanfaat bagi orang-orang lain. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu kita mulai hubungkan dengan arsitektur. Nah, arsitektur sendiri itu dalam Wikipedia disebutkan sebagai proses dan produk dari perencanaan, perancangan, dan konstruksi bangunan atau struktur lainnya. Sedangkan jika dihubungkan dengan KBBI,
atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, arsitektur itu didefinisikan sebagai seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan, jembatan, dan sebagainya. Ataupun sebagai arsitektur ialah metode dan gaya rancangan suatu konstruksi bangunan. Nah, untuk itu ada profesi untuk arsitektur sendiri itu disebut sebagai arsitek, yang merupakan ahli di bidang rancang serta gambar bangunan ini. Kita menuju ke materi utama, yaitu pengaruh teknologi informasi terhadap arsitektur. Yang pertama yaitu memudahkan pencarian informasi ataupun data. Informasi ataupun data merupakan hal yang penting dalam berbagai hal. Dengan adanya informasi serta data yang jelas akan lebih memudahkan orang-orang dalam menyelesaikan pekerjaan. Di arsitektur sendiri, tentunya informasi serta data-data yang terkumpul bisa membantu proses desain itu sendiri. Bagaimana pencarian informasi atau data ini dimudahkan dengan teknologi informasi? Tentunya dengan adanya jaringan internet, seperti misalkan Google, ada Google yang mana Google itu tinggal mengetikkan apa yang kita cari, maka akan muncul. Kemudian ada juga platform-platform yang telah berbasis arsitektur seperti ArchDaily dan YouTube yang bisa kita lihat secara langsung visualisasinya. Kemudian ada membantu proses perancangan desain arsitektur. Tentunya ini yang merupakan fungsi utama dari teknologi informasi itu di bidang arsitektur. Nah, teknologi ini akan menjadi solusi bagi perkembangan desain arsitektur yang mana dari hari ke hari semakin kompleks. Mulai banyaknya software yang bisa digunakan oleh para arsitek untuk membantu pekerjaan arsitek lebih terkoordinir, efektif, serta efisien. Dengan software-software ini, nantinya arsitek akan bisa menghasilkan desain yang lebih kompleks lagi dalam waktu dengan efisiensi waktu yang tinggi dan lebih efektif lagi. Kemudian fungsi yang terakhir di sini yaitu memudahkan komunikasi di berbagai kalangan. Nah, tidak bisa dipungkiri jika teknologi informasi ini merupakan salah satu bentuk di komunikasi umum. Nah, di mana dengan adanya teknologi serta sistem informasi yang semakin berkembang ini, informasi akan lebih mudah untuk dibagikan ke orang-orang antara satu sama lain. Nah, presentasi pun akan lebih mudah dilakukan sehingga rancangan-rancangan arsitek sendiri bisa dikomunikasikan kepada klien ataupun dikomunikasikan kepada orang-orang yang bisa mengakses informasi tersebut. Seperti contohnya di platform video seperti YouTube sudah banyak konten-konten kreator ataupun perusahaan-perusahaan yang membuat akun untuk memperlihatkan bagaimana macam-macam desain yang mereka buat agar masyarakat bisa melihat bagaimana perkembangan bangunan-bangunan tersebut sekarang, bagaimana biayanya, dan lain sebagainya. Dikemas dalam suatu bentuk video agar lebih mudah dikomunikasikan ke berbagai orang, lebih mudah didistribusikan infonya kepada orang-orang yang ada. Nah, untuk membahas lebih lanjut, ada beberapa contoh software arsitektur yang mana ini akan memudahkan dalam perancangan desain arsitektur sendiri. Nah, di sini ada beberapa aplikasi program komputer untuk gambar kerja dan 3D modeling seperti AutoCAD yang merupakan perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Nah, keluarga produk AutoCAD ini secara keseluruhan adalah software CAD yang paling banyak digunakan di dunia. Kemudian ada Revit. Nah, Revit ini juga merupakan bagian dari Autodesk ini sendiri. Nah, merupakan aplikasi untuk pengerjaan BIM atau Building Information Modeling yang dapat melakukan permodelan 3D. Permodelannya ini mencakup karakteristik bangunan, jenis material,
sifat, fisik, dan interaksi komponen konstruksi. Nah, Revit dimaksudkan untuk memungkinkan arsitek dan profesional bangunan lainnya untuk merancang dan mendokumentasikan bangunan dengan menciptakan model 3 dimensi parametrik yang mencakup desain geometri dan non-geometri serta informasi konstruksi yang juga dikenal sebagai pemodelan informasi bangunan atau BIM. Nah, perbedaannya sendiri dengan AutoCAD yaitu biasanya AutoCAD digunakan sebagai alat penyusunan yang mewakili komponen proyek secara geometris, sedangkan Revit merupakan alat pemodelannya, di mana setiap komponen bangunan itu sendiri diidentifikasikan oleh fungsinya, termasuk data, teknis, dan harga. Nah, kemudian ada SketchUp yang merupakan program komputer pemodelan 3D untuk berbagai aplikasi gambar seperti arsitektur, desain interior, arsitektur landscape, teknik sipil, dan mekanik, desain film dan video game juga bisa dilakukan di SketchUp. Nah, kemudian ada program komputer yang bisa membantu untuk rendering desain arsitektur, diantaranya itu Enscape. Enscape yang merupakan plugin untuk rendering desain arsitektur dengan teknologi real-time yang diusung memungkinkan gambar hasil rendering yang dihasilkan bisa dieksplorasi dari berbagai sudut, bisa melihat struktur bangunan dari luar maupun dari dalam untuk meninjau bagian-bagian interior. Kemudian ada Lumion yang merupakan program yang dinilai estetik atau indah yang memungkinkan kita untuk membuat skenario 3D dengan kualitas real-time rendering yang luar biasa. Hal ini juga memungkinkan kita untuk mengimpor objek dan pengaturan dari program lain seperti Google SketchUp. Kemudian contoh aplikasi terakhir yaitu VRAI yang merupakan bagian dari SketchUp 2016, merupakan aplikasi atau tools yang bisa Anda gunakan untuk membuat objek model gambar 3D sehingga terlihat lebih nyata dan realistis. Software ini memiliki fungsi untuk mengatur pencahayaan serta material yang ada pada objek gambar. Tidak terasa, materinya telah selesai. Saya harap materi ini bisa membantu teman-teman sekalian. Silahkan, jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, bye-bye.